Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jika Elsa Naheni Paso dengan NIM 215211139. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UAS Ilmu Quran dan Hadis. Untuk jawaban soal nomor 1, Al-Quran dan Hadis sendiri yaitu merupakan salah satu wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril dan disampaikan atau diajarkan kepada kita sebagai umat Islam. Jadi Al-Quran dan Hadis sangatlah penting untuk kita karena sebagai sumber utama dan pedoman kita sebagai umat Islam yang hidup di dunia dan di akhirat nanti. Untuk jawaban soal nomor 2, apabila seseorang mempunyai wawasan ilmu Quran dan Hadis, maka ketika ia memiliki masalah akan mencari jalan keluar dengan ilmu Quran dan Hadis yang ia miliki. Sedangkan seseorang yang tidak mempunyai wawasan ilmu Quran dan Hadis, ketika ia memiliki masalah maka ia maka ia akan bertindak sesuka hatinya. Kemudian untuk jawaban soal nomor 3, dalam ilmu Quran dan Hadis ada beberapa pokok-pokok pembahasan. Yang pertama, ilmu yang berhubungan dengan riwayat atau biasa disebut azab an-nuzul, yang membahas tentang macam-macam qiraat tempat turunnya Al-Quran, yaitu diturunkan di kota Mekah dan Madinah. Kemudian waktu turunnya Al-Quran, sebab-sebab dan sejarah turunnya Al-Quran. Yang kedua, persoalan yang membahas tentang tata cara membaca Al-Quran yang menyangkut waqaf, mat, idgham, dan lainnya. Yang ketiga, persoalan yang membahas tentang lafal Al-Quran meliputi mu'rab, majaz, mustarik, tasbih, dan lain-lain. Dan yang keempat, persoalan yang membahas tentang makna Al-Quran, yaitu meliputi nas mustabih, fas, musawah, dan lain-lain. Kemudian untuk jawaban soal nomor 4, ilmu hadis diroyah, yaitu ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan senad dan matan hadis serta menentukan kesohihannya. Sedangkan ilmu hadis riwayat yaitu ilmu yang membahas tentang perwayatan secara teliti dan hati-hati terhadap apa saja yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataan, perbuatan maupun sifat. Kemudian yang terakhir, jawaban untuk soal nomor 5. Pertama, hadis sunnah. Pengertian hadis sunnah yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik secara ucapan, perbuatan, persetujuan maupun sifat. Contoh dari sunnah qauliyah yaitu tentang membaca Al-Fatihah saat sholat, yang berbunyi tidak sah sholat seorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kedua, hadis asal yaitu sesuatu yang disandarkan kepada sahabat atau tabi'in. Contohnya seperti perkataan seorang tabi'in, Abaidillah ibnu Abdillah ibnu Ubah, menurut sunnah hendaklah imam bertakbir saat hari raya fitri dan hari raya adha sebanyak 9 kali.
ketika duduk di atas mimbar sebelum berkhutbah. Hadis riwayat Baihaqi. Yang ketiga, hadis khobar, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga disandarkan kepada selainnya. Contohnya, hadis riwayat Muslim yang berbunyi, barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka ia akan tertolak. Keempat, hadis qudsi, yaitu wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan tanpa perantara malaikat, melainkan dengan ilham atau mimpi. Contohnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku mengikuti sangkaan hambaku terhadapku dan aku ada bersamanya jika ia senantiasa ingat aku, senantiasa ingat aku. Jika ia ingat aku sendirian, maka aku pun akan ingat sendirian. Nah, sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.